bala dusta dan kemunafikan manusia secara global, Allah perintahkan bala tentaranya, Allah perintahkan makhluknya yang bernama corona dari Wuhan, katanya dari Cina. Kalau kita orang beriman tidak percaya kalau dari Wuhan, kita percaya ma'asaba min musibatin illa biidnillah, bahwa musibah itu datangnya dari Allah, bukan dari Wuhan, dari Tuhan. Yang bikin ribut negara ini adalah pejabat-pejabat negara. Betul apa betul? Alhamdulillah, alhamdulillahillazi muharrama awarosinin wajallaha syahron mubarakan liqaumil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi usadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa gijaiha wa kutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiyan nabiyun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam istatun yadkhulun naroh bisitatin al umara'u bil ju'uri wal arabu bitasubi wa ahlu rustaqi bil jahli wa dahakinu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kabupaten Rengat, Provinsi Riau, panitia penyelenggara tablik akbar dalam momentum pelaksanaan Tahun Baru Islam Muharram, yang alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan 14 Muharram 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 2 September tahun 2020 Miladiah. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam, pada sore hari ini, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah. Bahkan yang amat sangat penting lagi, kita semua masih dalam kondisi bernapas. Kalau masih bernapas, kalau masih diberikan usia umur oleh Allah, berarti masih ada peluang bagi halayak kita sekalian untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal
di yaumil akhir nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadaillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang pertama, an umri fima afnahu, umurmu dengan apa engkau habiskan. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, perlu kita ketahui, di dalam perjalanan kehidupan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 bulan 365 hari atau 1 tahun, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yang menempati ranking paling pertama. Bulan yang berdiri sendiri adalah Muharram. Yang ketiganya itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Muharram ini adalah bulan yang berdiri sendiri, yang disucikan, yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah. Dalam pembukaan mukadimah tadi, ibu bapak sudah sangat mengetahui. Saya menyampaikannya syahron mubarakan liqaumil mu'minin, bulan yang diberikan Allah sebagai bulan yang penuh berkah bagi orang-orang mukmin. Nah, jadi kalau sudah bicara berkah begini, yang datang penyakitan, bahkan corona COVID-19 pun lari kalau kita berkumpul. Amin ya robbal. Allahu Akbar. Nggak apa-apa rapat-rapat begini. Kalau sudah datang kepada bulan yang dimuliakan Allah, pasti di dalamnya ada berkah. Diharamkan oleh Allah, dimuliakan, dihormati. Mengapa dihormati? Karena bulan ini menyimpan banyak sekali peristiwa historik, peristiwa sejarah yang berlaku bagi beberapa orang Nabi ulul azmi, 5 besar dalam susunan riwayat risalah nubuah para nabi. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihissalam memohon ampunan taubat selama 40 tahun, terjadi pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi siksaan, menghadapi hukuman dari Nimrod, raja yang zalim, terjadi pada 10 Muharram. Nabi Yunus ditelan di dalam perut ikan, mengembangkan amanah dakwah, terjadi pada bulan 10 Muharram. Bahkan Nabi Musa alaihissalam dalam menerima Allah amanah perintah dakwah dari Allah, mulai sejak dilahirkan sampai tumbuh menjadi pria dewasa, diangkat menjadi nabi dan rasul, terjadi pada bulan Muharram. Jadi amatlah rugi orang-orang yang tidak memperingati bulan Muharram ini, lalu mereka mengaku sebagai orang beriman. Ibu bapak saudara-saudaraku sudah tahu persis bagaimana kehidupan latar belakang kembalinya kami sekeluarga ke dalam pangkuan kasih sayang Allah. Saya dulunya bukan orang yang beragama Islam. Dari latar belakang kehidupan keluarga provinsi di Indonesia ini yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, saya terlahir, tumbuh, dewasa hingga menjadi pendeta dalam kehidupan keluarga Kristen fanatis. Atas keberkahan Allah, amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Allah sallallahu alaihi wasallam. Kami sekeluarga, saya, istri dan anak-anak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan pindah agama. Kalau orang belajar Islamnya baik secara sistematis, dia mempelajari susunan ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim, maka orang dari kafir yang masuk Islam bukan pindah agama.
Suatu kajian ilmiah yang mendasari pemahaman kontekstual di dalam Al-Quranul Karim, bahwa semua makhluk yang bernama manusia, entah dari benua Amerika, benua Australia, benua Asia, benua Afrika, semua makhluk yang bernama manusia, sejak dari dalam rahim ibunya, dia sudah mengikat perjanjian dengan ruhnya, pengakuannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang fitrah. Kalau sudah fitrah berarti Islam. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, wahai Yahya, wahai makhluk, wahai manusia, engkau adalah ciptaan kami dan kami adalah penciptamu. Ini perjanjian antara saya di dalam fi qurari makin, di dalam rahim ibu saya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Lalu saya menjawab, kalau bala, karena ada kewajiban di dalam dialog, di dalam interaksi sang janin dengan sang khalik, supaya ibu bapak tahu betapa tingginya, betapa berharganya iman Islam itu yang diberikan kepada ibu bapak sudah dari nenek moyang. Beda dengan saya kan? Karena di hari-hari terakhir ini saya lihat banyak orang mengaku beragama Islam anti terhadap Islam. Bahkan mereka sudah menjadi pejabat yang tadi-tadinya sebelum jadi pejabat, sebelum jadi aparat, mereka berdoa meminta kepada Allah sebelum jadi menteri, bahkan sebelum jadi presiden. Karena orang Indonesia ini kan suka cari kesempatan dalam kesempitan. Betul apa betul? Ini ada pilkada di mana-mana nih. Perhatikan saja. Bahkan kemarin di Medan ada orang kafir di ujungnya pakai H, orang Islam anggap haji. Jadi banyak orang yang memperalat Islam kemudian menghancurkan Islam. Nggak tahu malu. Pada waktu dia menjadi pejabat, dia berdoa kepada Allah. Saya mau tanya dulu anggota FPI, Front Pembela Islam ini, ada nggak pejabat hadir ini? Ada nggak pejabat hadir? Mana berani kalau Yahya Waloni yang datang? Mana berani? Nanti ada keinginan untuk menjadi pejabat, baru dia menerobos masuk ke masjid-masjid. Nah, ini kepada pengurus-pengurus masjid yang hadir, kalau ada pejabat model begitu, ambil nomor urutnya, tapi jangan dipilih. Betul apa betul? Begitu mereka berdoa kepada Allah, meminta supaya menjadi pejabat, meminta menjadi seorang yang berposisi terkemuka di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, lalu mereka berkhianat terhadap agama ini. Ini yang terjadi. Saya tadi malam nonton Indonesia Liars Club yang membahas tentang pembakaran Polsek Ciracas oleh anggota TNI. Negara semakin hari semakin ribut. Tolong buka. Negara semakin hari semakin ribut. Ada ibu-ibu enggak ini? Bu, bu, saya mau ceramah keras atau lembek? Enggak, ente bukan ibu, saya tanya ibu-ibu. Ceramah keras atau lembek? Panjang atau pendek? Keras, panjang pula. Ibu-ibu aja berani. Kalau ibu sudah berani begini, insya Allah terang langit. Bukan dari mereka inilah lahir para pemimpin-pemimpin bangsa. Dari kandungan mereka inilah lahir para penguasa negara. Ibu-ibu, ujung tombak regeneration Muslim to the next time. Mereka dengan susah payah selama 9 bulan mengandung pemimpin di dalam fi qurari makin, disimpan kata Allah dalam kantong rahim yang kokoh. Begitu lahir, Allahu Akbar. Islam ini telah memberikan ketenangan bagi dunia.
Saya berpikir kalau tidak ada Islam, dunia ini tidak ada arti apa-apa. Di mana-mana orang mencari ketenangan hanya dengan Islam. Pengakuan yang terjadi dari dasar kandungan. Lalu Allah berkata kepada janin itu, "Qalu bala. Alastu birabbi, aku adalah Tuhanmu. Aku adalah penciptamu, maka wajib bagimu menyembah kepadaku." Bayi di dalam kandungan menjawab, "Qalu bala, kami akan sujud menyembah kepadamu ya Allah." Berarti orang kafir, apapun agamanya, suku bangsanya, bahasa, adat, budaya, culture, semua manusia dari dalam rahim ibunya adalah Muslim, adalah Islam. Nah, itu alasannya. Makanya kalau orang dari kafir masuk Islam, bukan pindah agama, dia kembali kepada fitrah. Begitu juga kami sekeluarga. Our family never can put our belief, but coming back to the truth. Kembali kepada kebenaran. Kami sekeluarga bukan pindah agama. Kami sekeluarga kembali kepada kebenaran. Kalau orang sudah dari kafir masuk Islam, apa namanya? Apa namanya? Orang dari kafir masuk Islam, apa namanya? Hijrah dia dari kegelapan menuju kepada terang benderang Islam. Namanya apa? Namanya apa? Mu'alaf. Salah. Mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Tanya sama kiai, tanya sama ustadz. Arti kata mu'alaf menggunakan lam tasjid. Mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Saya dan keluarga kebetulan tidak ada yang bujuk. Apa saya mengaku mu'alaf? Enggak. Saya kemana-mana tidak pernah ngaku mu'alaf. Mohon maaf, nila setitik merusak susu sebelanga. Banyak sekali orang yang ngaku mu'alaf, pura-pura masuk Islam, kemudian dia kembali lagi kepada kekafiran. Ada banyak contoh. Makanya saya paling takut menggunakan istilah dan gelar itu. Kami sekeluarga berdasarkan tuntunan kitabullah Al-Quranul Karim, kami bukan mu'alaf. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Di sini ibu bapak mesti jelas memperhatikan. Orang yang dari kafir mendasarkan keilmuan, kompetensi, kemampuan akademik, lalu menilai Islam benar dan dia tersentuh hatinya untuk mengucapkan amantu billah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam, berarti dia bukan mu'alaf, dia adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Muhtadin. Lalu bagaimana dengan sebaliknya? Orang yang keluar dari Islam, namanya murtadin. Murtad keluar, muhtad masuk. Ini Muharram, meninggalkan kebatilan menuju kepada keselamatan, rahmatul hidayah. Tema yang diberikan, inilah yang terjadi dalam konteks politik. Karena kemunafikan global, Allah mengutus makhluknya. Karena dusta dan kemunafikan manusia secara global, Allah perintahkan bala tentaranya. Allah perintahkan makhluknya yang bernama corona dari Wuhan, katanya dari Cina. Kalau kita orang beriman tidak percaya kalau dari Wuhan, kita percaya ma'asaba min musibatin illa biidnillah, bahwa musibah itu datangnya dari Allah, bukan dari Wuhan, dari Tuhan. Betul lah, betul. Rugi kalian orang rengat ini. Nah, mulai banyak di lapangan. Di mana-mana kalau Ustadz Yahya muncul, oh begitulah jamaahnya. Dan yang hadir ini, Allahu Akbar. Nggak tahu kita, mulai dari alim sampai bajingan ada ini. Perampok, maling, pencuri dan lain sebagainya. Tapi mau jujur saya katakan, masyarakat ini, Indonesia ini nggak pernah ribut, Pak, Bu, saudara-saudaraku. Di mana-mana nggak pernah ribut masyarakat Indonesia ini. Tertib hidupnya. Maling pun kalau nyolong nanti subuh, dia tunggu orang sepi.
Yang bikin ribut negara ini adalah pejabat-pejabat negara. Betul apa betul? Kemarin-kemarin kita sedang menghadapi COVID. Ada lagi muncul RUU hip hip hura-hura. Muncul lagi undang-undang HIV AIDS, Omnibus Law dan lain sebagainya. Ini nih munafik punya kerja. Ini ada anggota barisan Front Pembela Islam ini, FPI. FPI katanya organisasi radikal. Innalillahi. Munafik. Ente kalau mau tahu di mana-mana ada gempa, bahkan ada jejak digital, rekam jejak digital. Habib Muhammad Rizik Syihab dan anggota Front Pembela Islam mengangkat mayat ratusan ribu di pantai Nanggro, Aceh Darussalam. Gempa bumi yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, di daerah saya, Sulawesi, yang bermandikan lumpur, yang bermandikan darah, keringat dan tenaga, bahkan dana mereka kucurkan hanya untuk membantu saudara-saudara kita dari latar belakang perbedaan suku, agama dan adat istiadat yang ada di Provinsi Sulawesi. Mayat yang sedang mengalami masabah bimusibatin illah biidnillah, musibah dari Allah. Orang-orang FPI. Makanya saya hadir ini ya akibat dari undangan Front Pembela Islam. Beberapa kali mereka undang sama saya, belum sempat hadir karena belum kehendak Allah. Ini hari adalah kehendak Allah, Muharram. Supaya kita melihat jati diri kita yang sebenarnya, di posisi manakah keimanan keislaman kita. Apakah kita masuk dalam golongan munafik ataukah kita masuk dalam golongan mukmin? Jadi saya menggunakan dua kata istilah yang saya temukan dalam Al-Quranul Karim itu. Saya pikir kalau kafir itu munafik, ternyata kafir bukan munafik. Munafik ya munafik, orang yang tahu kebenaran tapi pura-pura tidak tahu. Yang tadi saya sebutkan, Nabi katakan di dalam hadis, ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Istatun yadkhulun naro bisitatin. Istatun yadkhulun naro bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umaro bil ju'uri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Ini penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Tadi malam saya nonton Indonesia Liars Club, acara TV One. Ini acara TV One Indonesia ILC, acara yang paling bagus mendidik umat, mendidik masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena di situ tampil mana munafik, mana kafir, mana pembohong, mana pendusta, mana Abu Nawas, mana Abu Jahal, muncul semua di situ. Persoalan masalah gaji katanya, persoalan masalah kesejahteraan, bukan. Nih banyak ibu-ibu nih. Ibu-ibu saya mau tanya dulu, mana bu ente mau berumah tangga dengan suami yang kaya raya? Ibu juga sebagai wanita karier, sibuk dengan urusan bisnis, siap hari arisan. Gaji ibu 80 juta, gaji suami 200 juta sebulan, tapi rumah tangga selalu berantakan. Atau sebaliknya, ibu tidak punya pekerjaan, suaminya hanya tukang bangunan, tapi kehidupan ekonominya lemah, kehidupan ekonominya pas-pasan, namun dalam keluarga mulai dari orang tua sampai anak hidup dalam kerukunan, hidup dalam kedamaian. Mana yang ibu pilih? Gaji besar ribut atau gaji pas-pasan tapi keluarga itu aman? Menggambarkan sebuah struktur negara harus digambarkan dalam kehidupan kompleksitas rumah tangga. Dalam filosofis sistem bernegara begitu. Terbentuknya negara ini karena adanya masyarakat. Maka jangan bermimpi rumah tangga akan jadi baik kalau masyarakatnya, individunya rusak. Jangan berpikir masyarakat akan jadi baik kalau rumah tangganya berantakan. Dan jangan pernah berpikir negara jadi baik kalau masyarakatnya amburadul. Saya lebih memilih, kalau saya menjadi ibu-ibu, saya lebih memilih kehidupan rumah tangga gaji pas-pasan, tetapi di dalam rumah tangga ada kerukunan antara suami istri, orang tua dengan anak. Saya break sebentar, saya minum. Rumah tangga akan jadi bahagia.
Soal rizki nanti Allah yang turunkan. Soal berkah nanti Allah yang turunkan. Allah melihat bagaimana kehidupan rumah tangga. Allah melihat bagaimana kehidupan masyarakat. Allah juga melihat bagaimana kehidupan negara. Pak Ma'ruf dan Pak Jokowi ini anggaplah ibu dan bapak. Joko Widodo bapak, Ma'ruf Amin ibu. Betul apa betul? Sekali lagi, menggambarkan struktur negara, karena ini bukan di kampus, ini di lapangan luas. Kemampuan menerima sebuah makalah dalam substansi akademik tentu lemah ibu bapak. Mungkin ada di sini yang hadir juga tidak berpendidikan. Maka saya gambarkan secara simple logik dengan logika sederhana konteks kehidupan bernegara. Supaya apa? Ini munafik-munafik tahu bahwa kami ustadz-ustadz ini punya konsep melampaui dari para politikus. Allahu Akbar. Allah